Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel Jalan Kodim sama saya Bang Jako. Saya ingin mengomentari tentang berbagai macam perilaku mereka-mereka yang sedang melakukan praktek-praktek spiritual, ataupun mereka yang sedang merasa sedang melakukan perjalanan spiritual. Ada hal yang menarik ya, ketika seorang yang sedang melakukan perjalanan spiritual, ketika mereka sudah melakukan ritual-ritual tertentu, kemudian muncul fenomena-fenomena yang di luar dari kebiasaan, ya, kemudian mereka menganggap ya mereka sudah di jalan yang benar gitu. Nah, sebenarnya secara umum ya, ada beberapa apa ya istilahnya, karakteristik mungkin atau pembagian-pembagian ya, bagi mereka yang sedang mencari jalan pulang ya, atau mencari spiritualitas sejati gitu. Yang pertama adalah mereka yang merasa sudah memahami. Ya, mereka ini biasanya banyak belajar dari literatur-literatur, kemudian banyak menyimak uraian-uraian, ya, mendengarkan video-video, sehingga kemudian terbuka pemahamannya tentang spiritualitas gitu, tentang kesejatian diri, ya, tentang ma'rifatullah dan sebagainya. Kemudian mereka merasa bahwa ya mereka sudah tahu, sudah memahami gitu. Ya, mereka merasa tercerahkan gitu. Dan ya banyak memang yang mengalami hal ini. Makanya kemudian kenapa konten-konten tentang mengenal diri, ya, meniti ke dalam diri, spiritualitas, ma'rifatullah itu di YouTube atau berbagai platform medsos yang lain ya, TikTok, snack video dan sebagainya, itu banyak konten-konten seperti itu dan sangat diminati karena ya memang sejatinya kan ada sesuatu dalam diri kita yang selalu mendesak untuk mencari jalan itu. Nah, makanya kemudian banyak yang sedang melakukan pencarian, mereka mendengar semua uraian-uraian ya di media sosial itu, ya, sampai kemudian mereka merasa tercerahkan lah. Nah, tapi ya sekedar itu memahami gitu. Ya, pertanyaannya kemudian setelah kita memahami, what next? Apakah cuma sekedar memahami? Ya, mereka merasa memahami, kemudian ya aktivitas terus berjalan seperti biasa. Ya, hanya dalam mindsetnya terjadi sebuah perubahan gitu ya. Mindsetnya berubah, kemudian cara pandangnya terhadap
kehidupan keseharian pun juga berubah gitu. Nah, apakah hanya sampai seperti itu gitu? Ya kalau itu kan berarti kuncinya adalah ya bagaimana kita banyak mendengar ya. Nah, tapi kan sebenarnya itu masih sebatas physically ya, jasmani atau indrawi. Ketika kemudian kita tidur atau kita pingsan ya, ya semuanya kemudian pemahaman itu hilang gitu. Karena kenapa? Ya itu masih dalam wilayah jasmania. Dia bukan sesuatu yang permanen. Dan bisa jadi ketika dalam proses perjalanan ke depannya ada sebuah pengetahuan lain yang kemudian menutupi apa yang dia pahami sekarang, bisa jadi itu kemudian berubah gitu, mindsetnya akan berubah. Jadi ya dalam konteks itu intinya siapa yang paling sering mengisi mindsetnya, ya itulah yang kemudian menguasainya gitu ya. Nah itulah sifatnya seperti itu. Padahal yang semestinya adalah bagaimana kita bisa keluar dari pemahaman itu, pemahaman yang sifatnya akaliah ya. Karena sejatinya sebuah perjalanan rohani itu adalah yang melakukan adalah rohani kita sendiri. Makanya disitulah kenapa selalu dikatakan bahwa ketika kita masuk dalam perjalanan rohani itu, akal itu tidak kita fungsikan ya. Yang berlaku di situ adalah sami'na wa ta'na itu. Kenapa akal kita tidak gunakan? Karena dalam wilayah rohani itu yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita mengikuti arahan atau perintah dari guru zahir ya. Karena dengan itulah kemudian rohani kita bisa terbimbing. Yang terpenting di situ itu tadi sami'na wa ta'na. Kan dalilnya ada. Itu yang terpenting. Ya. Jadi kenapa kita tidak menggunakan akal? Karena di situ kita memang harus melumpuhkan itu. Harus menghilangkan itu sehingga kemudian yang dominan adalah rohani kita. Ya. Jadi ya terkadang ada yang mengatakan bahwa ya jangan sampai kemudian kita tertipu, kita dibodoh-bodohi ya dan sebagainya. Lah ya ketika ada hal yang seperti itu kan berarti secara tidak langsung itu sudah ada prasangka kan. Nah sementara yang namanya prasangka tapi itu harus dihilangkan dalam proses perjalanan itu ya. Nah kapan akal kita itu digunakan ya itu tadi bahwa dengan akal lah kita meyakinkan diri kita bahwa dalam proses perjalanan ini kita harus samina wa ta'na ya. Artinya akal itu membenarkan ya dalam proses pencarian kita ya, mulai dari pembacaan literatur ya, pendengar uraian dan sebagainya. Akal kita kemudian memahami ya dan membenarkan bahwa memang ketika memasuki rohani itu akal itu harus dilumpuhkan gitu, tidak menggunakan lagi
Karena di situ bagaimana supaya ruhani kita yang dominan. Nah, jadi disitulah kemudian kenapa di Quran selalu dikatakan tentang samina wa ta'na, ya. Dan samina wa ta'na itu meniscayakan harus adanya seorang guru pembimbing. Bagaimana dulu baginda Nabi menjadi pembimbing atau guru zahir bagi umatnya pada saat itu, ya. Jadi ya kuncinya memang harus ada guru zahir. Nah, itulah dia yang disebut sebagai ulil amri. Jadi ya perannya guru zahir itu ya sama seperti baginda Nabi dulu. Ya, itulah yang merupakan kiblat ketaatan, ya. Kiblat dari sami'na wa ta'na, dari orang-orang yang sedang melakukan perjalanan itu. Ya. Jadi keberadaan guru pembimbing zahir itu adalah mutlak, ya, karena dialah yang merupakan ulil amrinya, karena adalah sebuah sistem. Kalau tidak ada ulil amri, tidak ada guru pembimbing zahir, maka ya tentu kita akan bingung kemana kita akan mengarahkan kiblat ketaatan kita. Iya, karena Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dijangkau, makanya dia harus mentajallikan nurnya kepada wujud seorang ulil amri. Jadi ulil amri itu harus selalu ada. Temukanlah ulil amri itu, ya. Dialah yang akan mengantarkanmu untuk menuju kepada Sang Maha Rohani. Oke, mungkin singkat aja untuk kali ini, ya. Selalu penekanan saya bahwa temukan dulu, ya, guru pembimbing itu untuk bisa melakukan perjalanan rohani. Jangan berhenti sampai kepada pemahaman gitu, ya. Pemahaman tidak akan mengantarkan kemana-mana, ya. Dengan menemukan guru zahir, disitulah kemudian kamu akan berpraktek dan menjalani langsung, dan kamu akan mengalami sendiri. Oke, sampai di sini. Tetap station di channel Jalan Qadim bersama saya Bang Jako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.